Kalau kita ngomongin blockchain, sering banget kan yang muncul di berita itu soal volatilitas dan spekulasi. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik semua kehebohan itu, ada sebuah revolusi senyap yang lagi menulis ulang aturan main dunia perbankan dari akarnya. Hari ini kita bakal kupas tuntas, jauh lebih dalam dari sekedar berita utama. Buat kebanyakan orang, dengar kata blockchain, ya langsung mikirin cryptocurrency, Bitcoin, harga yang naik turun gila-gilaan, untung besar, rugi besar. Ya ini memang wajah blockchain yang paling dikenal, tapi ini tuh cuma puncak dari gunung es. Revolusi blockchain yang sesungguhnya itu jauh lebih besar dari sekedar aset digital. Ini soal membongkar dan membangun ulang seluruh fondasi sistem keuangan, supaya jadi lebih transparan, lebih aman, dan pastinya jauh lebih efisien buat semua orang. Oke, jadi gimana sih cara kerja teknologi ini? Nah, semuanya itu berawal dari fondasinya, yang kita sebut distributed ledger, atau buku besar terdistribusi. Inilah kunci yang bisa memecahkan beberapa masalah paling mendasar di dunia perbankan. Konsepnya tuh sebenarnya simpel banget. Coba bayangin deh, sebuah buku catatan digital yang disebar ke semua orang dalam satu jaringan. Tiap kali ada transaksi baru, catatannya ditambahin ke buku ke semua orang pada saat yang bersamaan. Dan yang paling penting, sekali dicatat, nggak ada seorang pun yang bisa ngubah atau ngehapus. Inilah yang bikin ada kepercayaan tanpa perlu perantara. Nah, perbedaannya kelihatan banget. Sistem bank yang lama itu kan bergantung sama database pusat. Ibaratnya kayak satu brankas raksasa yang kuncinya dipegang satu pihak. Ini jelas berisiko. Kalau pusatnya kena masalah, semua berantakan. Belum lagi kurang transparan. Nah, kalau distributed ledger, datanya disebar. Nggak ada satu pihak yang ngontrol. Nggak ada satu titik kegagalan, dan semuanya bisa dicek secara transparan. Manfaat praktisnya, wah, ini luar biasa. Data jadi selalu ada karena kopiannya ada di mana-mana. Kalau ada masalah, pemulihan datanya jadi gampang banget. Jejak auditnya super jernih, jadi urusan kepatuhan sama peraturan juga lebih mudah. Dan yang paling penting, sistemnya sendiri jadi jauh lebih aman dari serangan. Intinya sih, ini fondasi data yang jauh lebih kuat dan bisa diandelin. Nah, kalau distributed ledger itu fondasinya yang kokoh, pilar berikutnya yang dibangun di atasnya itu adalah otomatisasi. Dan mesin di balik otomatisasi ini adalah sesuatu yang keren banget. Namanya smart contract atau kontrak pintar. Apa sih smart contract itu? Gampangnya gini. Ini tuh program komputer yang jalan di atas blockchain dan secara otomatis ngejalanin sebuah perjanjian. Anggap aja kayak vending machine. Anda masukin uang, itu kondisinya terpenuhi, dan mesinnya otomatis ngasih minuman. Hasilnya dieksekusi. Nggak perlu kasir, nggak perlu perantara. Prosesnya tuh gampang dimengerti. Aturan, misalnya, jika pembayaran diterima, maka transfer kepemilikan. Itu ditulis dalam bentuk kode. Terus, kontraknya dikunci di blockchain biar nggak bisa diubah-ubah. Begitu kondisinya terpenuhi, kontraknya langsung jalan sendiri. Asetnya pindah tangan, semua otomatis, tanpa perlu bank, pengacara, atau perantara lain. Ini benar-benar game changer. Terus apa aja sih yang bisa dibikin otomatis pakai ginian? Wah, bayangin aja, hampir semua proses keuangan yang ada aturannya. Dari evaluasi skor kredit yang instan, persetujuan pinjaman tanpa perlu nunggu berhari-hari, sampai proses klaim asuransi yang efisien, dan pembayaran lintas negara yang jauh lebih cepat dan murah. Oke, kita udah paham teknologinya nih. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua ini kelihatan di dunia nyata. Teknologi ini lagi mendorong gelombang inovasi baru, lewat fintech, NFT, dan bahkan perbankan di dunia virtual yang kita kenal sebagai metaverse. Lihat deh, data ini. Ini nunjukin perubahan mindset yang besar banget. Bank-bank konvensional sekarang nggak lagi ngelihat perusahaan teknologi keuangan atau fintech sebagai musuh. Malah sebaliknya, mereka bikin aliansi, ngegabungin kekuatan raksasa mereka dengan inovasi teknologi yang lincah. Dan dampaknya tuh kerasa di mana-mana. Fintech yang pakai tenaga blockchain lagi merombak total cara kita bayar, pinjam uang, berasuransi, dan investasi. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan loh. Ini benar-benar transformasi menyeluruh di semua sektor keuangan. Sekarang, kita coba lompat lebih jauh lagi ke depan. Coba bayangin sebuah dunia di mana bank Anda itu bukan lagi gedung fisik, tapi sebuah ruang virtual. Tempat di mana Anda bisa berinteraksi, bertransaksi, dan ngurus aset-aset digital Anda dengan pengalaman yang imersif. Nah, itulah janji perbankan di metaverse. Terus gimana caranya itu bisa terjadi? Nah, teknologi kayak kecerdasan buatan atau AI dan aset berbasis blockchain inilah yang jadi mesin penggeraknya. Dari fondasi inilah lahir layanan perbankan model baru, mulai dari cara berkomunikasi sampai keamanan data di dunia virtual.
Jadi nanti bakal kayak apa sih? Bayangin ya, Anda bisa dapat pinjaman cuma dengan jaminan NFT, atau pengajuan KPR Anda disetujui dalam hitungan menit di dalam cabang bank virtual. Transaksi buat barang-barang di Metaverse jadi lancar banget, dan bahkan bisa membuka pintu untuk produk keuangan baru seperti pinjaman hijau. Tapi tentu aja, jalan ke masa depan ini nggak selamanya mulus. Potensinya emang gede banget, tapi ada juga tantangan-tantangan serius yang harus kita hadapi bareng-bareng. Data menunjukkan kalau sistem baru ini tuh secara fundamental emang lebih kuat. Kuat banget malah. Sebuah penelitian menemukan kalau sistem berbasis blockchain yang diusulkan ini punya tingkat ketahanan sampai 96%, jauh di atas sistem tradisional. Artinya, fondasi sistem keuangan kita bisa jadi lebih stabil. Nggak cuma lebih kuat, tapi juga jauh lebih aman. Risiko serangan sibernya turun drastis kalau dibandingin sama sistem yang lama. Ini peningkatan keamanan yang penting banget kan di zaman digital sekarang? Namun, kita nggak bisa nutup mata sama tantangannya. Aturan main atau regulasinya masih belum jelas. Terus gimana cara kita ngelindungin privasi data kalau semuanya tersebar? Kejahatan siber juga pasti akan berevolusi. Dan ada juga kekhawatiran soal dampak lingkungan dari teknologinya. Ini semua pertanyaan besar yang harus kita jawab. Nah, buat nangkep seberapa besar perubahannya, ada kutipan keren dari sumber penelitian yang kita bahas ini. Katanya, ini bukan sekedar pembaruan kecil, tapi sebuah momen transformatif yang menjanjikan peluang bisnis yang benar-benar baru. Jadi intinya, kita ini lagi nonton babak baru dalam sejarah keuangan yang lagi ditulis ulang di depan mata kita. Sebuah babak yang penuh dengan inovasi luar biasa, tapi juga datang dengan tanggung jawab baru untuk mastiin teknologi ini dipakai secara adil, aman, dan berkelanjutan. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir, yang penting banget buat kita pikirin. Kalau fondasi sistem keuangan kita mulai berubah dari perjanjian hukum menjadi baris-baris kode, pertanyaannya adalah, siapa yang seharusnya punya kuasa untuk menulis aturan-aturan baru itu? Nah, ini jadi pemikiran buat kita semua.